Shalom Indonesia, salam Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu dengan Anda di pagi hari yang indah ini. Harapan dan doa saya, pengurapan Allah, penyertaan Allah, kekuatan Allah, energi Allah, semangat dari Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita. Puji nama Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini saya membawakan renungan firman Allah dari Yohanes 15 ayat yang ke-6, 5 dan 6. Demikian bunyi firman Allah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Puji nama Tuhan, saya menyoroti tentang tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus berarti kita percaya, yang pertama percaya kepada Yesus adalah anak Allah. 1 Yohanes 4 ayat 15 dikatakan siana, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi ketika kita tinggal di dalam Yesus, bahwa Allah ada di dalam kita, kita ada di dalam Allah. Artinya bahwa perlindungan Allah, bahwa penyertaan Allah senantiasa kita rasakan selama kehidupan kita ini, selama kita tetap tinggal di dalam Yesus Kristus itu. Tinggal seperti ranting-ranting dari pohon anggur di dalam batangnya anggur itu. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah, kalau kita tinggal dalam Kristus berarti kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi ada banyak tidak mengakui ketuhanan Yesus. Biarkan saja mereka tidak mengakui ketuhanan Yesus. Tetapi kita sebagai orang yang tinggal dalam Yesus, kita harus mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita. Nah, karena dia Tuhan kita, dia dapat membela kita, dia dapat menolong kita, dia dapat menyelamatkan kita. Seringkali saya katakan ketika orang kita ini mengalami Kristus atau tinggal dalam Kristus, lalu kemudian keselamatan atau kehidupan kekal diberikannya kepada kita, itu bukan karena hebat atau luar biasanya kita. Sama seperti kalau saya mengajak seseorang ke kampung halaman saya di Serblawan sana, tidak perlu dia pakai peta, pakai apa ya. Nah, kalau saya yang membawa dia, pasti segera sampai. Saya tahu jalan di sana karena saya pernah di sana, tinggal di sana. Demikian kalau kita tinggal di dalam Yesus, kalau nanti kita mau menuju kepada surga karena dia juru selamat, maka kita tidak perlu tersesat. Kita tidak akan bertanya-tanya bagaimana jalannya, dan lain sebagainya. Tinggal saja dalam Yesus, maka kita akan berada dalam kasih Tuhan. Dan yakinilah bahwa Tuhan tidak akan pernah menyusahkan kita. Yesus itu tidak sebagai Tuhan, tidak akan pernah membuat kita menderita, tidak akan pernah membuat kita hancur-hancuran. Tetapi ketika kita hancur-hancuran, justru dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kita hancur-hancuran, Allah yang menolong kita. Ketika tidak berdaya, Tuhan itu menolong kita. Dan keselamatan diberikan kepada kita. Itu sebabnya orang yang tinggal dalam Yesus itu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita lihat di medsos, ya, Tuhan kok ini, Tuhan kok ini, Tuhan kok ini. Ya, kita senyum-senyum saja karena mereka belum merasakan kasih karunia Tuhan. Mereka tidak merasakan bagaimana hidup bersama dengan Yesus. Karena kehidupan dengan Yesus itu adalah pengalaman kita dengan Tuhan. Bagaimana sejahtera Yesus itu diberikan kepada kita. Bagaimana Tuhan melepaskan kita dari segala keterikatan akan dosa. Jadi jangan keluar dari Yesus. Karena kalau firman Allah katakan seperti ranting tidak berada dalam batang itu, dia akan
mati, dia akan dibakar. Demikian kehidupan kita kalau di luar Allah, kita akan dipermalukan. Dan pada ujungnya, ya kita juga akan mengalami yang namanya neraka itu. Sama seperti ranting-ranting itu dibakar. Apinya Tuhan, api yang tidak terpadamkan, bagaimanapun keadaan dan situasinya, dia tetap terus menyatakan api yang kekal itu. Jadi, yakinlah ketika Anda tinggal dalam Yesus, Anda harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 3 kata firman Allah, orang yang tinggal dalam Kristus berarti kita terus-menerus tinggal di dalam iman. Jadi tidak bisa kita mengatakan kita dalam Yesus, tetapi kemudian kita meloncat-loncat iman kita. Hari ini beriman, besok tidak beriman. Nggak bisa begitu. Harus terus mengasah iman kita, harus melatih iman kita seperti biji sesawi, kata firman Allah, yang terus bertumbuh dan bertumbuh sampai besar. Di mana artinya bahwa iman kita harus membawa manfaat bagi kita dan bagi orang lain. Kita tahu bagaimana ketika orang menerima kesembuhan, ketika orang menerima mujizat dari Tuhan, karena adanya tindakan-tindakan iman, kita dapat menghancurkan segala pekerjaan iblis itu karena ada iman dalam kehidupan kita, iman kepada Yesus. Kita bisa melumpuhkan segala pekerjaan setan, itu karena ada iman kepada Kristus, bukan karena hebatnya kita, bukan. Tuhan yang menghancurkan pekerjaan musuh, Tuhan yang menghancurkan pekerjaan setan, Tuhan yang membela kita, karena kita beriman kepada Dia. Karena kita tinggal di dalam Dia, dan Dia wajib membela kita. Itu sebabnya firman ini sangat dalam, dan biarkan kita tinggal di dalam Yesus, dan biarkan kita terus beriman kepada Tuhan. Saya mau katakan, yang membuat Anda mengalahkan pekerjaan-pekerjaan setan adalah iman Anda di dalam Kristus Yesus. Yang bisa Anda menumpangkan tangan orang lain sembuh, itu karena iman kepada Yesus. Karena apa? Yesus tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Setiap orang percaya kepadanya, firman Allah katakan, dia tidak akan pernah permalukan. Itulah sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita terus tinggal di dalam Dia, mari kita terus berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman di dalam Dia, dan penuh dengan ucapan syukur sebagaimana Kolose 2 ayat 6 dan 7 itu. Jadi beriman terus kepada Dia. Terus, bukan ada tahap apa, hari ini beriman, besok nggak beriman, ada persoalan baru beriman, nggak ada persoalan nggak beriman. Ya, di tengah-tengah pandemi seperti ini, kadang-kala kita menjadi pusing ya, situasi tidak belum begitu pulih, pengeluaran mungkin ada, bil-bil ini mungkin ada, dan lain sebagainya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Apakah kita harus marah? Apakah kita harus bersungut-sungut? Apakah kita harus memberontak? Ya, seperti karena tekanan ekonomi istrinya dibunuh. Aduh, mengerikan itu. Ya, mengerikan. Memang situasinya memang lagi, ya, khususnya bagi ekonomi menengah ke bawah, itu sangat masa-masa yang sangat sulit. Bertahan saja itu udah bisa bersyukur, ya. Dan itulah sebabnya kita melihat bagaimana kejahatan yang begitu luar biasa yang berada di tengah-tengah kehidupan ini. Tapi kita sebagai orang yang percaya, kita harus terus beriman kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Allah tidak mungkin tidak memelihara umatnya. Karena firman Allah katakan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dalam kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi Allah itulah yang akan mencukupi segala kebutuhan kita. Masalahnya, apakah kita percaya atau apakah kita beriman kepada Dia, itu tergantung lagi kepada kita. Tapi saya mau katakan, ketika kita terus beriman kepada Dia, saya yakin dan percaya selalu ada solusi yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Jangan ambil jalan pintas, jangan ambil jalan menipu, berbohong, dan bahkan melenyapkan keluarga dan lain sebagainya. Memang bagi orang-orang yang berada dalam situasi seperti ini, ketergantungan kepada Yesus harus semakin kuat. Imannya harus terus bekerja dan mempercayai Allah, sekalipun belum melihat jalannya, sekalipun belum melihat
apa yang dikerjakannya. Teruslah beriman, teruslah percaya kepada Dia, supaya kita bisa menikmati kasih dan kuasanya. Sebab Alkitab mengatakan, Mazmur 37, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan si Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat keluarga orang-orang benar itu meminta-minta. Pastikan diri kita dalam posisi tetap tinggal dalam Kristus, hidup benar di dalam Kristus. Supaya apa? Kita terus melihat pemeliharaan Tuhan karena iman yang kita gantungkan kepada Dia. Puji nama Tuhan. Yang keempat katanya, tinggal dalam Kristus berarti kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Nah, ini yang penting ya. Melakukan apa yang Tuhan katakan. Berarti kalau kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Allah ada di dalam kita, yaitu rohnya telah diberikan juga kepada kita. Dan itu sebabnya pentingnya kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau Tuhan katakan mengasihi Dia, mari kita kasih. Kalau kita dikatakan firman Allah mengasihi sesama, mari kita mengasihi. Tidak peduli latar belakang suku, agama dan ras, ya. Tidak ada perbedaan di situ. Yang penting kita mengasihi dengan kasih Kristus. Mungkin akan ada balasan-balasan yang tidak menyenangkan, tetapi saya mau katakan, teruslah melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan katakan berdoa, ya berdoalah. Kalau Tuhan katakan beriman, berimanlah. Kalau Tuhan katakan percaya, percayalah. Kalau Tuhan katakan ya lakukan A, ya lakukan A. Jangan Tuhan katakan lakukan A, engkau lakukan B. Ya jangan. Ya, apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, itulah yang kita lakukan. Kita taat. Kalau saya katakan, sering katakan, pasrah bongkokan, percaya bongkokan kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat kemuliaan Allah. Dan yang terakhir, ketika kita tinggal dalam Kristus, berarti kita membangun, ya, kita membangun hubungan dengan orang-orang percaya, ya. Makanya ranting-ranting itu banyak di batang itu, berbuah. Nah, jadi kita tidak bisa berbuah kalau tidak tinggal di dalam batang itu. Sementara batang itu mempunyai akar yang dalam, yang akarnya tidak kelihatan. Itulah dalam kehidupan ini Kristus Yesus senantiasa mau menolong kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, dengan Dia, dan membangun hubungan kita dengan sesama. Kalau kita katakan mengasihi Tuhan, tetapi kita membenci saudara-saudara kita, tidak melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, memang tidak bisa kita mau mengatakan semua orang mau taat kepada Tuhan, tidak bisa, ya. Tetapi kita sebagai orang yang percaya harus tetap mengasihi. Dan Alkitab katakan ketika kita gagal mengasihi Allah, maka Dia akan mendisiplinkan kita sebagai anak-anaknya. Dan ketika kita gagal mengasihi Allah, kita akan gagal bersentuhan dengan masyarakat, bersentuhan dengan yang lain. Karena apa? Kita membangun hubungan itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih Kristus yang melekat di dalam kita. Tetaplah tinggal di dalam Kristus dan pastikan kita adalah orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Anak Allah. Pastikan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Pastikan bahwa kita tinggal dalam Yesus, terus menerus tinggal di dalam iman kepada Dia, terus menerus tinggal di dalam iman kepada Dia. Pastikan bahwa kita melakukan apa yang dikatakan Tuhan dan membangun hubungan dengan orang-orang percaya sebagaimana Yohanes 15 ayat yang ke-12. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kuat, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, Tuhan yang dapat menolong kami. Dan firman-Mu berkata, kalau kami tinggal dalam Tuhan, maka Engkau akan melakukan bagian-bagian yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sadar Tuhan, kalau bukan kami tinggal dalam Tuhan, dan sebagaimana Engkau katakan, aku tinggal dalam Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya Engkau berkata, tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam Engkau, maka apapun yang Engkau inginkan, itu diinginkan hatimu
akan diberikan kepadamu. Terima kasih buat semua janjimu, terima kasih buat segala penyertaanmu dalam kehidupan ini. Dan tak lupa kami berdoa syafaat bagi pemerintah kami, diberkatilah pemerintah kami, presiden dan wakil presiden diberikan hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan untuk membawa Indonesia kepada kesejahteraan dan kemakmuran dan keadilan dan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga dan semua para menteri, para pejabat, para Tuhan Yesus, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya Tuhan diberkati oleh Tuhan. TNI, ABRI diberkati oleh Tuhan, atau eksekutif, legislatif, yudikatif, Tuhan memberkati mereka semuanya, sehingga para pemegang stakeholder atau stakeholder bangsa ini semuanya diberkati dan membawa Indonesia kepada kemajuan yang jauh lebih hebat lagi. Terima kasih di tengah-tengah situasi kondisi yang ada ini, biarkan pemerintah kami dengan giat dan terus berupaya untuk mengeluarkan bangsa ini keluar dari segala kesulitan yang ada. Terima kasih Bapa di surga, dan bantulah bangsa kami Tuhan, tolonglah bangsa kami. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga buat gereja Tuhan, terus menyuarakan suara kenabian-Mu dimanapun ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang berjalan dalam terang-Mu, yang berjalan dalam kehendak-Mu. Terpujilah Engkau, dan kami juga berdoa buat gereja Pantai Kosta, dimanapun ada Tuhan memberkati mereka. Sahabat-sahabat kami di ngarai, di lembah, di hutan, di gunung, dimanapun mereka Tuhan, Tuhan memberkati. Umat-Mu Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan tak lupa kami berdoa bagi orang-orang sakit Tuhan, supaya Engkau menyatakan kesembuhan bagi mereka. Dan kami berdoa bagi orang-orang yang sakit COVID, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau nyatakan kebaikan-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah Engkau dari sakit COVID-Mu, dan selalu ada mujizat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang yang berdoa kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Dan mereka-mereka yang sakit apapun, mari Bapa dalam nama Yesus tumpangkan tangan atas mereka, sehingga mereka Tuhan Engkau sembuhkan mereka dari sakit mereka, dari kelumpuhan mereka, dari situasi yang sulit Bapa di surga, dalam nama Yesus, dari ruang ICU, dalam nama Tuhan Yesus, bebaskan mereka dari segala penderitaan dan sakit mereka Bapa di surga. Terima kasih dan sembuhkan, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Dan yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir, yang kanker sembuh, dan yang buta melihat, yang tuli mendengar, bisu berkata-kata, dan yang ginjal juga Tuhan dipulihkan, dan juga yang stroke sembuhkan dalam nama Yesus, yang mandul dibuka kandungan sebagaimana firman Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, yang jantungan mau pasang ring juga disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya selalu ada solusi bagi mereka, pertolongan bagi orang-orang yang memerlukan pertolongan. Karena kami tahu Engkau penuh kasih, Engkau penuh kemurahan, Engkau penuh belas kasihan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan agar Engkau menyatakan seluruh kekuatan-Mu, seluruh anugerah-Mu kepada mereka, dan membebaskan mereka yang dirasuk setan juga, yang guna-gunai juga, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang Tuhan Yesus yang mengalami dampak dari situasi ini. Kami berdoa bagi mereka, sehingga mereka tidak melakukan jalan-jalan pintas, melakukan pencurian, pembunuhan, perampokan, dan lain sebagainya, hanya untuk mengatasi perekonomian mereka, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan kehendak Bapa di surga. Dan itulah sebabnya kami terus mohon kepadamu, sehingga setiap kami, khususnya orang-orang percaya, mereka terus tinggal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau Engkau orang yang mau didoakan, mari angkat kedua belah tanganmu, dan mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Tolong mereka Tuhan, bebaskan mereka dari segala situasi yang sulit. Karena kami tahu apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami, Engkau yang berjanji, Engkau memberkati, Aku membuat berhasil. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, sehingga umat-Mu tidak melakukan apa-apa yang menyakitkan hati Tuhan, tapi justru terus tinggal di dalam Engkau dan beriman terus kepada-Mu, mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, dalam Juru Selamat dalam kehidupan, dalam semua keadaan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih.
Hanya Engkau yang menjadi Tuhan, menjadi juru selamat dalam kehidupan kami, dalam segala bidang kehidupan ini, termasuk dalam kehidupan yang kekal itu. Terima kasih. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi orang-orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kalau mau menolong mereka, kalau Engkau orangnya, mari taruh tanganmu di dada. Tuhan Yesus, datanglah kepada mereka yang sedang menaruh tangan mereka di dada. Dan sama seperti Engkau melawati, mendatangi si Saulus, datangi juga mereka, ubahkan mereka sama seperti Engkau mengubah Saulus, ubahkan mereka, pakai juga menjadi terang-Mu bagi berkat untuk menyatakan kemuliaan-Mu, sehingga mereka, Tuhan, adalah orang-orang yang terlepas dari segala ikatan dosa dan belenggu dosa, dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa Tuhan mau menolong mereka, dan karena kami tahu Tuhan datang bukan mencari orang benar, tapi Tuhan datang untuk mencari orang berdosa. Dan kami bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau Engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebuah keputusan yang sangat luar biasa, yang membawa keberkatan bagi Anda. Dan ingat firman Allah bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi jelas Tuhan mau melakukan yang terbaik bagi kita, dan untuk memberikan hidup kekalnya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan keputusan Anda untuk menerimanya sudah tepat, dan mari kita berdoa ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kelemahanku, dan ampunilah segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang ajaib dan luar biasa itu. Dan sekarang kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, dan tinggallah dalam hatiku, dalam hidupku Tuhan. Dan terima kasih buat semuanya. Dan saat ini ku percaya telah menerima hidup kekal dan menjadi warga negara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang muda Tuhan. Kami melihat ada banyak orang-orang muda yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yang melakukan hal-hal yang memalukan keluarga dan lain sebagainya. Tetapi kami tetap mau berdoa kepada orang-orang muda, sebagaimana Tuhan dalam firman Allah, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Yusuf, Nehemia dan lain sebagainya, orang-orang yang betul-betul memiliki kualitas kehidupan dan takut akan Tuhan, baik itu Tuhan dalam pemerintahan, baik itu dalam bidang rohani seperti Samuel, murid-murid-Mu, dan Timotius. Oh Tuhan, mari Engkau menyatakan segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus juga bagi pelaku-pelaku bisnis seperti Sadrak, Mesak, seperti Abraham, Ishak dan Yakub, juga Tuhan Bapa di surga, Ayub Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi saluran berkat. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Dengan harapan Tuhan, orang-orang muda ini adalah orang-orang muda yang Kau pakai di masa kini dan masa yang akan datang untuk menjadi saluran berkat. Dan mereka ketika dipercayakan memimpin bangsa ini kelak, membawa Indonesia jauh lebih maju dari sebelumnya. Terima kasih Bapa di surga, karena keadilan, kebenaran, dan takut akan Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Dan mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Dan bagi kita yang sudah menerima Yesus, selamat, dan setialah beribadah kepada Tuhan. Dan ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan bagi Anda yang sudah menerima pertolongan Tuhan, selalulah menyaksikan kemurahan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan di pagi hari ini apabila kita beraktivitas keluar rumah, jangan lupa memakai masker, dan jangan lupa juga mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjaga kerumunan. Yang kelima, itu mengurangi mobilitas. Dan yang keenam, yang tidak kalah penting, berdoalah. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk lingkunganmu, dan berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan dengan satu harapan kita, pandemi ini segera berlalu dan semua aktivitas kita bisa kita lakukan sebagaimana seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melahirkan hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan
Berbahagialah orang yang mendengar, melakukan, dan menyimpan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran-pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Haleluya! Dan juga jangan lupa bahwa apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa, atau bersukacita dengan orang yang bersukacita. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan yang selalu saya mengatakan, sehingga setiap kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan Tuhan Yesus menolong. Dan saya mau katakan kepada kita yang pengguna narkoba, saya mau katakan lebih baik hidup tanpa narkoba, karena narkoba dapat menghancurkan hidupmu, keluargamu, ekonomimu, usahamu, bahkan bangsa dan negara ini. Katakan, say no to drug, but yes to the words of the Lord and Lord. God bless you all. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.